Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Kita ngaji lagi, yaitu kita akan membahas daripada keutamaan daripada bulan Ramadan, karena bertepatan kita berada sekarang di bulan Ramadan. Jadi kita akan membahas hadis tentang keutamaan bulan Ramadan yang tertulis di dalam kitab Fadil Amal, yang mana kitab ini adalah menjadi kitab rujukan kami di Jamaah Tabligh ketika kami khuruj fi sabilillah atau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk ke hadisnya, yaitu dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada akhir bulan Sya'ban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami dan beliau menyampaikan bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi yang dimaksud dengan bulan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan adalah malam Lailatul Qadar. Jadi di bulan Ramadan ini ada namanya malam Lailatul Qadar. Manakala kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, maka kita mendapatkan keistimewaan yang luar biasa, yaitu ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar ini, maka kita beribadah seolah-olah beribadah lebih baik daripada 1000 bulan, atau seolah-olah kita beribadah selama 73 tahun 4 bulan. Jadi hanya malam itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala sama dengan kita sudah beribadah lamanya 83 tahun 4 bulan. Nah, luar biasa ini keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Kemudian lanjutan hadisnya, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai fardu atau puasa sebagai kewajiban dan bangun malam atau sholat sunnat tarawih sebagai ibadah sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan yang lain. Nah, inilah salah satu keistimewaan daripada bulan Ramadan, yaitu ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala sama dengan kita melaksanakan ibadah wajib. Contohnya kita melaksanakan sholat sunnah, maka sholat sunnah yang kita kerjakan ini, itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala sama dengan melaksanakan ibadah wajib. Dan barang siapa yang beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Jadi di bulan Ramadan ini kalau kita beramal wajib, maka pahalanya lebih besar lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sama dengan beribadah 70 amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita ibadah sunnah tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala sama dengan beribadah wajib. Tapi kalau ibadah wajib yang kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sampai 70 pahala. Kemudian lanjutan hadisnya, inilah bulan kesabaran. Nah, jadi bulan kesabaran dan pahalanya sabar adalah surga. Tidak hanya surga, nah, pahala sabar ini, tapi pahala sabar ini, maka orang-orang yang sabar ini dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik daripada surga. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Jadi ketika di bulan Ramadan ini, maka rezeki seorang mukmin ini ditambah. Dari rezeki tidak hanya rezeki harta, rezeki yang dimaksud di sini adalah rezeki daripada amal-amal yang kita kerjakan, karena setiap amal-amal yang kita kerjakan ini berlipat-lipat pahalanya. Jadi rezeki ini jangan kita pahami sebagai harta saja, tapi rezeki adalah pahala-pahala ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Inilah rezeki yang lebih tinggi nilainya daripada rezeki seperti rezeki
diberikan harta yang banyak, itu lebih tinggi nilainya pahala-pahala daripada rezeki yang berupa daripada rezeki materi. Kemudian lanjutan hadisnya, barang siapa memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya. Jadi kalau kita memberikan makanan orang yang berpuasa, ketika sudah buka puasa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita dan menjadi sebab selamat dari neraka. Jadi kalau mau selamat dari neraka, maka berikanlah makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Dan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa yang diberikan makanan untuk berbuka tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala selain mengampuni daripada dosa-dosa kita, kemudian menyelamatkan kita dari api neraka, Allah juga memberikan kita pahala puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi contohnya kalau kita memberikan makanan 10 orang kepada orang-orang yang berbuka puasa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala puasa sama dengan kita berpuasa 10 hari. Kalau semakin banyak lagi, kita memberikan makanan 50 orang, maka sama dengan kita berpuasa 50 puasa. Nah, itu pahalanya ya, pahalanya. Ini luar biasa ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Jadi di sini dalam hadis ini jelaskan 3 keutamaannya: pengampunan dosa, diselamatkan dari neraka, dan diberikan pahala, yaitu pahala sama dengan berpuasa. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa." Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan daripada keutamaan memberikan makan kepada orang yang berpuasa ini, maka sahabat ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa." Maka beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ini kepada orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa meskipun sebutir kurma. Jadi meskipun sebutir kurma, seteguk air atau seteguk susu, tidak harus sampai kenyang. Jadi yang penting kita memberikan makanan. Kalau kita tidak punya, maka walaupun katanya hanya seadanya saja, yang penting kita berikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa yang meringankan beban hamba-hamba sahayanya atau pembantunya pada bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Jadi ini orang-orang yang mempunyai pembantu, dia memberikan keringanan kepada pembantunya karena pembantunya ini berpuasa, atau orang-orang seperti pemborong, dia banyak anggotanya, banyak burunya, maka ketika dia memberikan keringanan kepada anggota-anggotanya, kepada burunya ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, yaitu mengampuninya, mengampuni dosa-dosanya dan membebaskannya dari neraka. Jadi misalnya di luar daripada bulan Ramadan, anggota-anggotanya ini kerja jam 8 misalnya sampai jam 4 sore, maka dia memberikan keringanan. Dia bekerja, tetap bekerja jam 8, atau dia datang lebih awal jam 7. Kalau di luar bulan Ramadan jam 5 sudah selesai, mungkin diberikan keringanan lagi, bisa jam 3, jam 2 sudah selesai, tanpa mengurangi daripada gaji-gaji mereka. Jadi kita berikan keringanan. Atau sampai duhur saja kita berikan kesempatan untuk bekerja. Sampai duhur, selebihnya itu diberikan kesempatan untuk beristirahat, karena mereka ini juga berpuasa. Karena kalau kita memaksakan mereka untuk tetap bekerja seperti di luar daripada bulan Ramadan, kemudian mereka ini sampai berbuka puasa, tidak tahan karena kecapean dan lain sebagainya, maka kita ikut bertanggung jawab. Karena kita adalah pemimpinnya, kita
adalah pemimpinnya bertanggung jawab atas orang-orang yang kita pekerjakan itu. Makanya keutamaannya kalau kita memberikan keringanan, Allah SWT akan mengampuni daripada dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari api neraka. Kemudian lanjutan hadisnya, yaitu perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 di antaranya meridhokan Tuhanmu dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengamalkan 4 amalan. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu meridhokan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang pertama dianjurkan oleh Nabi yaitu kita banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat thayyibah. Kita banyak-banyak bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Kita banyak-banyak menzikirkan daripada kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedua adalah memperbanyak memohon ampun, yaitu memperbanyak ucapan astagfirullah, yaitu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu pasti memerlukan daripada surga, memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan di bulan Ramadan ini banyak-banyak berdoa, memohon daripada dimasukkan ke dalam surga dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kita juga diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa untuk dijauhkan daripada api neraka. Jadi ini 4 amalannya ya. Yang pertama kita dianjurkan untuk banyak menzikirkan itu kalimat la ilaha illallah. Yang kedua kita dianjurkan untuk banyak mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, astagfirullahalazim. Yang ketiga adalah kita dianjurkan banyak berdoa memohon daripada surga, dan yang keempat kita dianjurkan untuk banyak berdoa memohon agar dijauhkan dari api neraka. Kemudian lanjutan hadisnya, barang siapa memberikan minuman kepada orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya minuman dari telagaku pada hari kiamat, yaitu telaga Kausar. Jadi ada nanti telaganya Rasulullah SAW. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita minuman dari telaganya Rasulullah, telaga Kausar, yang mana telaga Kausar ini yang membuatnya tidak akan haus selama-lamanya hingga dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Husaimah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Ya, sahabat kaum muslimin rahimakumullah, itulah satu hadis yang cukup panjang yang sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan apa yang dapat kita dengar ini ada kesan dalam hati dan kita siap mengamalkan dan menyampaikannya. Demikian sahabat, kita lanjutkan lagi di pengajian-pengajian selanjutnya. Subhanallah bihamdihi subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.